Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi kelas 4 SDI Teladan YKPI Petang, alhamdulillah kita bertemu kembali. Tadi pelajarannya maaf salah kirim. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula seluruh orang tua, wali murid, encang-encing, babeh di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2020, kita mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4, judulnya jenis-jenis pekerjaan. Nah, Bapak yakin kalian tahu bahwa penduduk Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai tempat tinggal atau domisili. Nah, tempat tinggal itu ada yang di dataran tinggi, ada yang tinggal di dataran rendah, ada yang tinggal di dataran pantai, ya. Nah, ini contoh orang penduduk Indonesia yang tinggal di daerah dataran tinggi, ya, yaitu di pegunungan. Nah, apa sih pekerjaan mereka yang tinggal di daerah dataran tinggi? Yaitu pekerjaannya adalah bercocok tanam. Nah, bercocok tanam yang ditanam bukan atau tidak sama dengan penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah. Misalnya mereka menanam teh, ya, mereka menanam sayuran dan buah-buahan. Nah, yang mereka tanam itu yang hidup di daerah dataran tinggi, ya. Mereka tidak menanam padi, pasti tidak hidup di daerah dataran tinggi, ya. Nah, jadi yang dia tanam adalah yang hidup di daerah dataran tinggi, ya. Nah, lalu daerah penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah, ya, dan pekerjaan penduduknya. Misalnya penduduk atau yang tinggal di daerah dataran rendah biasanya pekerjaannya adalah pegawai kantor atau pabrik. Yang kedua pedagang, ya. Yang ketiga adalah bercocok tanam. Nah, bercocok tanam di sini hampir sama, tapi yang ditanamnya berbeda. Tidak semua tumbuhan bisa tumbuh di daerah dataran rendah, ya. Itulah pekerjaan, masih ada lagi. Lanjut, yang ketiga adalah daerah dataran pantai dan pekerjaan penduduknya. Satu adalah pedagang. Nah, penduduk yang tinggal di daerah pantai, mereka pekerjanya berdagang. Mereka berdagang, buka warung, ya, yang menjual aksesoris, ya, cenderamata, ya. Nah, itu. Jadi pedagangnya tidak sama dengan yang dijual di daerah dataran tinggi rendah. Mereka biasa lebih banyak menjual cenderamata, ya. Yang kedua adalah petani garam, ya. Mereka adalah petani garam pekerjaannya. Yang ketiga adalah nelayan. Kemudian tugas halaman 2 dan halaman 3 nomor 1 sampai 5, ya. Lalu halaman 4 membuat peta pikiran, ya. Membuat peta pikiran halaman 4, ya. Kita lihat halaman 4, membuat peta pikiran. Halaman 4. Ini udah kelewat. Wah, kelewat jauh. Tunggu ya. Halaman 4. Halaman 4 membuat peta pikiran. Nah, ini membuat peta pikiran. Ya, ini ada dua pekerjaan. Ini pekerjaan misalnya petani garam. Ini pekerjaan petani sayuran, ya. Di mana mereka sebutkan jelaskan ciri-ciri perbedaan kedua pekerjaan. Nah, yang di tengah ini adalah persamaan dari dua pekerjaan. Persamaannya apa? Pekerjaannya bebas, ya.
Mau di daerah dataran rendah, tinggi, pantai boleh, pekerjaannya silakan. Yang di tengah ini adalah persamaan dari kedua pekerjaan. Ya, itu. Lanjut. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama adalah melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Biasa tumbuhan yang hidup di sini adalah tumbuhan yang hidup di daerah pantai ya, dan dari erosi dan abrasi. Bakau ya, tumbuhan bakau untuk menghindari abrasi daerah pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara bersih, udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami. Habitat itu tempat tinggal hewan alami berbagai biota darat dan laut. Yang kelima, yang keenam adalah mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Itulah manfaatnya ya, manfaatnya. Latihan halaman 10 ya, kamu lihat halaman 10 di situ. Satu, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau ya. Sudah, terus ada halaman 10 udah ada. Lalu tulislah sumber daya alam, paling sedikit 5 ya, sumber daya alam di sini yang dapat diperbarui ya. Misalnya yang dapat diperbarui, misalnya ikan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian ikan, contohnya tidak menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Tidak boleh menangkap ikan dengan pukat harimau ya. Itu contoh ya. Silakan. Lalu yang terakhir adalah selamat belajar ya, sampai ketemu di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2010. Selamat belajar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.